Perang ke depan itu tidak hanya perang fisik tapi juga perang di Teknologi. cyber, teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi pendengar wabarakatuh. di seputar kita di podcast Pocakra RRI Loksmawe. Hari ini kita ada kedatangan tamu dari Kodim 0103 Aceh Utara. Nah, beliau Dandimnya sendiri. Assalamualaikum Pak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, terima kasih kehadirannya. Di kesempatan ini beliau akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda-pemuda warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, pokoknya di Aceh Utara maupun Loksmawe seputar Aceh yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon Bintara Tamtama TNI Angkatan Darat. Nah, kesempatan untuk seluruh warga Aceh, bagaimana persyaratannya, bagaimana teknis untuk pendaftarannya, kita akan berbincang langsung. Bisa dijelaskan langsung persyaratannya seperti apa ini, Pak Dandim? Oke, Bang. Jadi untuk persyaratan menjadi seorang anggota TNI itu Bang, untuk yang rekrutmen gelombang kedua tahun 2025 ini Bang. Yang pertama itu untuk usia. Jadi untuk usia itu minimal atau paling muda itu umur 17 tahun 10 bulan. Dan paling tua atau maksimalnya adalah 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Saat pembukaan pendidikan. Dihitungnya pada saat buka pendidikan. Yaitu kalau Bintara itu buka pendidikannya pada tanggal 13 November. Dan untuk Tamtama pembukaan pendidikannya pada tanggal 11 Desember 2025. Lalu yang berikutnya untuk tinggi badan. Untuk tinggi badan untuk Bintara minimal 163 cm. Yeah. Dan untuk Tamtama, nah ini ada perubahan nih Bang. Kalau sebelumnya itu 160. Yeah. Untuk tahun ini itu 158 cm. Khusus untuk yang Tamtama Bang. Diturunkan. Diturunkan. Jadi ada beberapa yang diprioritaskan penurunan kemudahan dari usia kemudian tinggi badan juga. Iya betul. Oke, lanjut. Kalau sebelumnya usia itu kan maksimal 22 tahun Bang, sekarang sudah bisa 24 tahun. Ya Bang. Ya. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Dalam hal ini berarti kan ada SKCK surat kelakuan baik. Nah, lalu yang keempat tentu saja Bang, sehat jasmani dan juga rohani serta tidak berkacamata Bang. Oh begitu, kalau kayak saya nggak boleh ya. Aduh nggak boleh Bang. Kalau kacamata baca kayaknya perlu dipertimbangkan juga Bang. Gitu, Bang. Lalu yang berikutnya untuk yang periode kedua ini tahun 2025 sementara kita baru menerima yang pria Bang. Jadi untuk yang wanita atau kowat sementara belum ada. Jadi untuk pria dan dia bukan anggota atau mantan prajurit TNI ataupun Polri atau PNS TNI Bang. Oh gitu. Begitu. Jadi betul-betul memang yang belum pernah menjadi anggota. Nah, kan biasanya ada tuh Bang sudah pernah menjadi anggota dalam pendidikan dia tidak lulus. Ya, istilahnya sudah ikut pendidikan dia tidak lulus atau mungkin ada anggota yang dipecat. Nah, dia daftar lagi itu nggak boleh Bang. Nggak boleh ya. Nah, jadi oke. Jadi yang berikutnya belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi harus berdinas dulu minimal 2 tahun baru boleh mengajukan nikah Bang. Nikah, ya oke. Lalu yang berikutnya berijazah minimal SMA, MA, ataupun SMK. Tapi berlaku juga untuk paket C Bang. Tapi tidak berlaku untuk paket B dan juga paket C secara bersamaan. Gitu, Bang. Dan yang ke-8 tidak bertato. Tidak bertato ataupun bertindik. Ataupun punya luka bekas tindik. Bekas tindikan Bang. Kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Dengan melampirkan surat dari pemuka agama ataupun tetua adat. Oh ya, kalau adat seperti orang Kalimantan kan biasa bertato boleh ya? Nah boleh tuh Bang, kan biasanya itu kan memang secara adat untuk orang-orang sana
menggunakan, ada yang bertato Bang. Ada bertato ya. Lalu ini yang terakhir Bang, yang ke-9 khusus untuk Bintara, khusus untuk Bintara Bang, dengan ketentuan nilai rata-rata nilai rapot kelas 10 sampai dengan 12 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Nilainya? Bahasa Inggris dan matematika untuk lulusan tahun 2017 sampai dengan 2019 nilai ujian nasionalnya itu 37. 37. Minimal 37. Lalu untuk lulusan tahun 2020 nilai raport itu untuk 3 mata pelajaran tadi itu minimal 65. 65. Ya, lalu kalau untuk yang lulusan tahun 2021 sampai dengan 2022 nilai rapotnya itu minimal 68. Dan untuk yang lulus tahun 2023 sampai 2025 nilai rapotnya minimal untuk 3 pelajaran tadi itu 70 Bang. Jadi cukup tinggi juga nilainya. Ya, jadi nggak hanya untuk berperang, tapi intelektualitas ya, kemampuan juga. Iya Bang, betul Bang. Karena tugas TNI ke depan itu tidak hanya berperang secara fisik Bang. Tapi kita juga harus memiliki kecerdasan secara akademis. Karena perang ke depan itu tidak hanya perang fisik tapi juga perang di cyber, teknologi. Gitu. Jadi memang harus punya basic akademis yang mumpuni Bang. Oke, sekarang kalau tadi persyaratannya kemudian dimulainya sudah, mekanisme itu bagaimana untuk pendaftarannya? Mungkin akan saya berikan penjelasan dulu terkait dengan jadwal kegiatannya Bang. Nah untuk Bintara ini daftar online sebenarnya sudah mulai dari tanggal 11 September sampai dengan nanti tanggal terakhir tanggal 9 Oktober. Itu pendaftaran secara online. Sudah mau tutup juga online? Iya itu Bang, masih ada nih sekarang tanggal 30, berarti masih ada sekitar 9 hari lagi Bang untuk melaksanakan pendaftaran online. Nah, kalau untuk Tamtama itu pendaftaran online-nya dari mulai tanggal 11 September sampai dengan tanggal 23 Oktober. Jadi masih ada space nih, jadi kalau misalkan tidak lulus di Bintara itu masih ada kesempatan untuk daftar online di Tamtama. Itu Bang. Itu yang online? Itu yang online. Kalau setelah online nanti para pendaftar ini, para calon ini melaksanakan daftar ulang atau validasi. Itu untuk Bintara dari mulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Kalau untuk Tamtama dari tanggal 15 September sampai dengan tanggal 25 Oktober. Nah setelah itu sudah mulai pemeriksaan atau uji tingkat Panda, tingkat panitia daerah. Kalau di wilayah Aceh berarti dilaksanakan di Banda Aceh Bang. Di Banda Aceh. Ya itu mulai tanggal 24 September sampai dengan 14 Oktober. Itu untuk yang Bintara. Kalau untuk Tamtama dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Jadi mulai besok nih udah mulai yang besok tes. Sudah mulai yang tes. Uji untuk yang Tamtama Bang. Yang Tamtama ya. Sampai dengan tanggal 30 Oktober. Nah nanti ada sidang tingkat Panda itu untuk Bintara tanggal 15 Oktober. Lalu untuk di Tamtamanya itu tanggal 31 Oktober Bang. Itu nanti pengumuman untuk Bintara di tanggal 8 November, sedangkan untuk di Tamtama tanggal 6 Desember. Dan buka pendidikan untuk yang Bintara tanggal 13 November, untuk yang Tamtama tanggal 11 Desember. Pendidikannya di mana? Pendidikannya nanti untuk yang Tamtama di Rindam Bang, di Matai. Itu Bang. Gitu ya. Iya. Oke. Mekanisme pendaftarannya kalau untuk mekanisme pendaftarannya kita bisa daftar melalui website. Websitenya di https ad.recruitment-tni.mil.id. Itu terbuka, siapapun bisa mengakses. Tapi apabila ada kendala pada saat mendaftar, ya kita sadar Bang, kalau misalkan ini kan tidak semuanya mungkin memiliki jaringan internet, ya kan? Calon dapat melapor ke agen rem atau ke kodim terdekat, gitu Bang. Lalu setelah itu, setelah mendaftar secara online atau mungkin melalui agen rem dan juga kodim,
itu untuk validasi seluruh calon itu wajib di agendam Kodam IM. Nah, yang ada di Banda Aceh dengan membawa seluruh persyaratan yang dijelaskan pada saat mendaftar secara online. Itu, Bang. Okay. Dan apabila ada persyaratan yang belum dapat dilengkapi pada saat validasi, ya calon tetap dapat melaksanakan validasi, Bang. Dan yang terpenting untuk pendaftaran dan juga selama proses seleksi itu gratis. Gratis ya? Gratis, tis. Tidak dipungut biaya apapun, Bang. Ya kecuali mungkin keperluan pribadi, ya kan itu lain problem. Tapi tidak ada pungutan ataupun yang lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada biaya yang lain. Tidak ada biaya yang lain. Apabila selama proses itu ada yang menawari ataupun mungkin ada yang meminta atau pungli, Bang, ya kan bisa dilaporkan ke nomor pengaduan 081 310 50074. Ya. Itu ulangi lagi coba. Saya ulangi, Bang, ya. Apabila selama proses pendaftaran dan juga proses seleksi itu ada oknum-oknum yang menawarkan ataupun juga ditarik biaya apapun, silahkan melaporkan pengaduan ke nomor 081 310 50074. Gitu, Bang. Ya. Terus untuk si pelamar tadi, para calon itu dia harus mempersiapkan apa saja untuk syarat-syaratnya tadi? Oh gitu, Ijazah, berapa banyak gitu, seperti apa? Itu untuk bahan administrasi ya, Bang. Ya. Nah, untuk bahan administrasi itu pada saat validasi yang pertama dibawa itu adalah akte kelahiran. Kalau misalnya tidak ada akte lahir kan ada surat kenal lahir, Bang. Ya. Nah itu dibawa yang asli. Tuh. Yang Lalu asli, yang asli, Bang. Lalu yang berikutnya KTP. Kan 17 tahun sudah punya KTP kan, Bang. Kalau misalnya belum punya KTP segera bikin KTP. Ya itu harus asli. Ya KTP-nya KTP sendiri, Bang, bukan KTP orang lain. Akte lahir, KTP. Lalu yang berikutnya adalah KTP orang tua atau wali. Wali nah, ini bisa fotokopi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kartu keluarga. Ya, kartu keluarga itu juga bisa fotokopi. Ya. Lalu yang berikutnya ijazah dari mulai SD, SMP atau MTS, MA atau SMK atau sederajat. Itu yang asli, Bang, ijazahnya. Oh, yang asli ya. Lalu juga buku raport dari mulai SD, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK atau sederajat itu juga harus asli. Tuh. Berapa lembar tuh? Bawa asli nanti untuk fotokopinya disiapkan 4, Bang. 4. Ya. Karena nanti ada dibagi lagi untuk yang asli itu nanti ada map merah, untuk yang fotokopinya ada map kuning. Gitu, Bang. Susun kan begitu ya? Iya, betul, Bang. Biasanya kan karena saya juga dulu kan pernah tuh ya, waktu muda dulu pendaftar seperti itu. Jadi harus disiapkan semua berkas, berapa rangkap ya kan harus disiapkan. Nah, seperti itu ya. Bagi warga di Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya yang ingin mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat, silahkan segera ya. Segeranya. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Lalu untuk yang lainnya, Bang, itu ada SKCK dari kepolisian. Itu juga harus yang asli. Nah, bagi yang memiliki surat dari pengadilan, Bang. Nah, itu juga harus dilampirkan. Nah, saat validasi itu hanya diperlukan dokumen sebanyak 1 rangkap pada saat validasi. Setelah daftar online itu, Bang. Nanti pada saat proses pemeriksaan Hanmin itu baru dilengkapi. Jadi ada proses validasi dulu, habis itu nanti bisa diberikan waktu untuk melengkapi berkas-berkas. Nah, baru setelah itu menyerahkan yang lengkapnya. Yang lengkapnya. Nah, biasanya kan setelah tinggi badan sudah, terus biasanya prakes atau kesehatan ya? Iya, betul. Itu betul. Untuk kesehatan itu. Itu jadi, apa itu? Yang diperiksa, apa yang harus disiapkan? Misalnya jangan
ada panu, nggak boleh ini ya kan biasanya kan begitu ya. Itu kalau misalnya ada untuk kesehatan itu ada beberapa tes yang ini Bang, yang tidak boleh yang tidak boleh itu yang pertama itu penyakit yang mengancam jiwa Bang. Penyakit yang mengancam jiwa itu misalnya jantung, kanker, HIV gitu Bang. Lalu yang berikutnya penyakit yang berpotensi menular. Kecuali flu ya Bang ya, flu itu menular. Ya, berpotensi menular. Seperti contoh tadi penyakit menular seks, itu kan Bang, itu nggak boleh. Lalu kegagalan organ. Jadi misalkan mohon maaf apabila sudah ada yang pernah cuci darah. Cuci darah kan ada gangguan di ginjal Bang. Nah itu tidak bisa Bang. Nggak bisa itu. ya. Lalu yang berikutnya penyakit dengan pengobatan yang lama. Nah, karena mungkin infeksi kronis ataupun karena memang jenis penyakit tersebut termasuk penyakit ganas. Seperti mungkin tumor, kanker gitu Bang. Lalu kelainan ekstremitas anggota gerak yang mengganggu aktivitas. Itu kan biasanya ada tuh Bang. Nah, lalu yang berikutnya adalah gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa dan juga penyakit yang berhubungan dengan masa pakai calon anggota. Jadi untuk prajurit itu kita masa pakai kita antara 32 sampai dengan 36 tahun Bang. Jadi selama itu ya kalau misalnya ada yang penyakit yang mengganggu selama kedinasan, ya itu tentunya nanti tidak lulus Bang. Kalau gigi ompong gitu? Kalau gigi itu ada beberapa kriterianya Bang. Kalau misalkan gigi itu berlubang, ada baiknya ditambal dulu. Kalau misalkan ompong itu ada kriterianya nanti Bang. Ada stakes 1, stakes 2, stakes 3 sampai dengan stakes 4. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke stakes 3 dan stakes 4, ulangi ke stakes 4 itu tidak memenuhi syarat Bang. Itu. Kalau untuk yang lainnya ya normal Bang, seperti pengukuran tensi, lalu tinggi berat badan, THT, bedah itu seperti untuk menyerap varikokel itu Bang, terus juga varises, penyakit kulit. Nah yang tadi Abang bilang kalau panu kayaknya masih bisa lulus masih ya Bang. Masih bisa disembuhkan. Iya masih bisa disembuhkan Bang kalau panu. Kalau ini misalnya bekas patah tapi sudah pulih misalnya dari kecil patah, itu seperti apa itu? Oh bisa Bang, bisa. Tapi nanti harus disertai dengan surat catatan dari dokter. Gitu. Selama patah tersebut tidak mengganggu pergerakan si calon untuk mengikuti seleksi dan juga sebagai seorang prajurit. Oh gitu. Ya. Itu kita pertimbangkan. Masih dipertimbangkan ya. Nah terus untuk tahap berikutnya seleksi misalnya ini ya kan. Untuk sudah kesehatan tadi kan biasanya olahraga tuh. Iya. Ya kan? Iya, betul Bang. Olahraga, lari angkat 8 ya kan? Lari keliling lapangan berapa kali itu seperti apa? Kalau untuk itu namanya tes kesegaran jasmani tes Bang. Kesegaran jasmani. Itu tes kesegaran jasmani kita ada Garjas A. Dan juga Garjas B. Untuk Garjas A itu materinya lari 12 menit. Lari ya. Lari 12 menit. Minimal Bang, minimal jarak yang ditempuh itu. Satu lapangan tuh? Satu lapangan. Satu lapangan ya? Ya, minimal jaraknya itu 2.272 meter. Jadi kalau misalnya untuk amannya minimal selama 12 menit itu si calon harus bisa menempuh 2,3 kilo Bang. Ya, itu nilainya 35. Ini baru 35. Kalau misalnya ada yang bisa mencapai lebih atau di atas 2,3 kilo, wah itu lebih bagus lagi Bang. Set up. Lalu yang berikutnya Garjas B. Garjas B itu terdiri dari pull up. Pull up itu minimal 5 kali. 5 kali. Lalu yang berikutnya sit up. Ya, sit up itu minimal 25 kali. Lalu push up. Push up itu minimal 27 kali. 27 kali. Dan yang terakhir yang tadi Abang bilang shuttle run atau lari angka 8. Lari angka 8. Ya. Itu minimal waktunya. Kecepatannya. Ulangi. Paling lama waktunya itu 22,4 detik. Jadi harus berupaya di bawah 22 detik gitu Bang. Lalu ada tambah satuan lagi Bang, yaitu ketangkasan renang. Oh renang ya? Iya, renang itu jaraknya 50 meter. Bisa menggunakan gaya dada, itu waktu maksimalnya
harus waktu maksimalnya 1 menit 48 detik. Itu maksimal paling lama. Lalu kalau bebas gaya, jadi biasa pakai gaya apa aja Gaya Bang. apa aja? Gaya punggung boleh, gaya kupu-kupu boleh, selain gaya dada, gaya Asal bebas jangan gaya juga. batu ya. Yang penting jangan gaya batu, betul Bang. Gaya batu nggak keluar Nggak lagi. nimbul lagi ya. Nggak timbul lagi. Kalau gaya bebas gaya pilihan sendiri itu maksimal 1 menit 39 detik. Oh, harus lebih cepat. Iya. Jadi upayakan untuk renang itu harus di bawah waktu tersebut. Oh, ya. Tapi anak-anak sekarang udah bagus, pintar-pintar Bang Pintar renangnya berenang Bang. ya. Banyak kolam renang lah Iya, ya. betul, Atau di Bang. sungai ya. Iya, apalagi kalau misalnya yang terbentuk oleh alam itu Bang. Kalau di wah. Aceh kan biasa di laut ya. Nah, betul. Di Ya. laut, sungai-sungainya di Aceh juga kan besar-besar tuh Ya, Bang. oke. Kalau tadi sudah kesehatan sudah, Iya. pendidikan jasmani sudah. Nah, berikutnya apa? Mental ideologi. Iya Bang, mental ideologi Mental atau ideologi. penelitian personil. Apa yang harus disiapin Nah, tuh? kalau untuk mental ideologi ini itu untuk tesnya itu bisa secara tertulis dan juga wawancara. Nah, kalau misal untuk mental ideologi ini kita mau melihat tentang aspek pribadi dari si calon. Lalu juga aspek kesetiaan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga pemerintah. Lalu yang terakhir adalah aspek pengaruh lingkungan. Sekarang kan kita sadari sama-sama ya Bang ya, Gen Z ini kan mereka lahir sudah langsung didampingi oleh teknologi digital. Ya. Begitu dari SD mungkin lebih kecil lebih rendah dari SD itu mereka sudah kenal HP. Mereka sudah kenal medsos. Ya. Tentunya kan lingkungan mereka mungkin kalau dulu zamannya Abang sama saya kan Beda ya? Beda ya kan. Lingkungan kita ya lingkungan di sekitar kita kan Bang ya. Kalau ya. sekarang lingkungan Gen Z sekarang lingkungan sekitar mereka dan juga paparan dari HP tersebut Bang, dari medsos tersebut. Itu. Seperti Jadi, apa ya? Jadi kita mau melihat itu. Itu ya. Nah, Oke. Berikutnya sudah mental ideologi. Nah, ya ini masih ada lagi? ada Bang. Masih ada lagi? Psikologi. Psikologi. Iya. Ya. Nah, psikologis apa yang harus disiapin juga? Jadi psikologi itu Bang, kenapa kita harus dites psikologi? Jadi psikologi itu sebenarnya TNI Angkatan Darat itu ingin melihat yang pertama kecerdasan dari si calon. Yang kedua bagaimana kehidupan perasaannya yang bersangkutan dari si calon. Lalu juga penyesuaian sosial. Nah ini penting nih Bang, penyesuaian sosial. Karena tentara itu, TNI itu siap ditempatkan di mana saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah sikap kerja. Sikap kerja kan tentunya TNI itu kan melaksanakan perintah. Di perintah A dilaksanakan A. Nah, pengen lihat di situ Bang. Jadi untuk pemeriksaan ini dilaksanakan melalui metode paper and pencil test itu secara tertulis dan juga observasi secara menggunakan teknik klasikal atau secara berkelompok Bang. Kalau yang paper tadi menjawab pertanyaan. Iya, menjawab pertanyaan ya. Jadi dari mulai nanti melihat ada soal-soal matematika situ Bang. Terus juga bagaimana pengenalan ruang, lalu nanti mencocokkan angka dengan bilangannya, terus melatih daya ingatnya gitu Bang. Jadi kalau kecerdasan itu yang dilihat bagaimana sih taraf kecerdasan, intelijensinya, lalu yang berikut daya tangkapnya bagaimana, dan juga penalaran teknik itu. Lalu kalau kehidupan perasaan, yang pertama yang terpenting ini toleransi terhadap stres. Tentara itu setiap hari di bawah tekanan. Nah, bagaimana dia mengelola stres. Lalu yang berikutnya adalah stabilitas emosi. Nah, khususnya untuk yang bintara Bang. Karena bintara walaupun usianya muda, mereka nanti langsung jadi pimpinan di satuan mereka. Anggota mereka minimal ada 10 orang Bang. Jadi walaupun mereka usia masih muda, mereka langsung jadi pimpinan nih. Jadi mereka harus bisa mengendalikan emosi. Menjadi komandan. Betul, komandan satuan bawah. Danru namanya Danru, Bang. Ya. Itu. Lalu yang terakhir adalah yang kedua perasaan, kedisiplinan. Tingkat disiplin mereka bagaimana. Itu utama juga itu. Utama juga Bang. Ya. Karena sekali lagi ya kan tentara itu laksanakan perintah. Loyalitas, tegak lurus.
Satu komando. Satu komando gitu Bang. Kalau untuk penyesuaian sosial, bagaimana minat sosialnya, lalu bagaimana penyesuaian diri dia di lingkungan yang baru dan juga kepekaan sosial atau empati. Gitu. Kalau untuk sikap kerjanya ya daya juangnya Bang, ketangguhannya dia bagaimana nih, ya kan? Lalu yang berikutnya ketelitian dan juga kecepatan serta bagaimana dia bekerja sesuai dengan instruksi. Kan ada tuh biasanya disuruh A, dia ngerjainnya yang B. Nah, itu fatal tuh Bang tentara Bang. Nanti kita disuruh menuju ke titik sasaran, dia malah ke warung kopi dulu. Warung kopi. Itu semua tesnya di Banda Aceh. Tesnya di Banda Aceh Bang. Di Banda Aceh iya, semua. Betul Bang. Dari Aceh. Penjas sampai dengan psikologi. Iya betul. Itu semuanya dilaksanakan di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Setelah dinyatakan lulus misalnya. Kalau setelah dinyatakan lulus nanti itu ada sidang pantohir Bang. Nah, sidang pantohir nanti untuk pantohir daerah. Ya pantohir daerah. Nanti untuk yang Bintara itu nanti dikirim ke tingkat pusat Bang. Tingkat pusat. Ya, tuh. Oke. Ya, pendengar dan pemirsa Pocakra mungkin sudah ya jelas apa yang disampaikan, bagaimana kesempatan untuk menjadi calon-calon Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Darat. Khususnya bagi masyarakat Aceh Utara, Lok Sumawe ya, yang diberi kesempatan oleh Kodim 0103 Aceh Utara. Terima kasih. Ya. Letkol Jamal sudah memberikan informasi kepada masyarakat di seputar Aceh untuk bisa berkesempatan menjadi calon-calon Bintara. Ya Bang, karena ini kesempatan ini betul-betul terbuka lebar untuk pemuda-pemuda dari wilayah Aceh dan juga seluruh Nusantara untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Ya, karena kita akan merekrut ribuan personil baru. Lalu juga apabila dari setiap calon ini mungkin ada piagam penghargaan atau mungkin ada kelebihan di bidang olahraga, punya prestasi di bidang olahraga, bisa dilampirkan Bang. Itu menjadi nilai tambah ya. Nah, itu Bang. Misalnya pinter ngaji gitu ya. Ya ada betul tambahan-tambahannya. Hafiz berapa juz ya Bang. Mungkin 30 juz, wah itu luar biasa Bang. Ada tambahannya. Ya, mungkin juga kalau untuk prestasi dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan mungkin tingkat nasional. Itu nilai tambah sendiri Bang. Baik, pendengar dan pemirsa Pocakra, demikian bincang kita dengan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Bapak Letkol Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.